Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Happy Sword Family dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat pagi. Pagi hari ini saya mau membagikan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang sedang dibutuhkan oleh orang-orang dan sekeliling kita di hari-hari belakangan hari ini. Saya mau awali dengan satu kisah. Saya ada menonton satu buah film. Di film itu saya melihat bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara, dunia sekitar kita itu sangat perlu orang yang mau mendengar apa yang mereka butuhkan saat ini. Banyak orang yang saat-saat sekarang ini sedang mengalami putus asa. Banyak orang yang saat ini lagi bingung, gak tahu harus gimana. Terutama di kondisi pandemi saat ini, orang-orang banyak banget yang mengalami tuh kesusahan dalam hatinya. Dan mereka gak punya tempat untuk mereka cerita. Nah, dalam kisah tersebut, ada satu orang yang sangat suka untuk mendengarkan cerita setiap keluhan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, dari situ waktu saya nonton film tersebut, saya langsung mikir, oh iya ya. Tapi terkadang kita jadi anak Tuhan nih, apalagi masa-masa sekarang, itu tuh kadang-kadang suka egois. Kita seringkali nggak menampilkan sesuatu dan tidak memberikan jawaban kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sedangkan harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi seperti itu. Kita bisa jadi jawaban, kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membuka kebenaran firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa buka, boleh buka bersama-sama dengan saya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa sih artinya menjadi terang itu, Bapak Ibu Saudara? Saya buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 hal, ada 3 poin yang saya lihat di situ bisa kita ketahui apa sih sebenarnya terang itu. Yang pertama, dalam keadaan dapat dilihat, didengar, nyata, jelas. Jadi terang itu adalah satu keadaan yang dapat dilihat, dapat dirasakan, nyata. Sama seperti kalau Bapak Ibu Saudara mati lampu, ya kan? Waktu pas nyalain, jangankan nyalain lilin deh, nyalain korek aja, otomatis sekeliling kita yang waktu kita pegang korek itu, otomatis itu akan bisa kelihatan. Nah, itu namanya terang. Dapat dilihat, dapat didengar nyata, jelas. Yang kedua adalah cerah, bersinar. Gak ada kan ya yang namanya terang itu tuh redup gitu ya, namanya mati itu kalau terangnya redup. Nah, terang itu adalah cerah, bersinar, sehingga sinarnya itu dapat menerangi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan yang ketiga, terbukti. Terbukti apanya Bapak Ibu Saudara? Terbukti kebenarannya, terbukti segala sesuatunya, terbukti kehidupannya. Tidak ada sesuatu yang bisa ditutupi dari terang tersebut. Itulah arti terang. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini kalau Bapak Ibu Saudara bilang nih sudah anak Tuhan, tapi kita gak bisa jadi jawaban buat sekeliling kita, itu namanya kita bukan anak Tuhan. Kita gak ada bedanya sama orang lain. Orang di luar sana aja banyak yang berusaha untuk bisa memberikan dirinya untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana kita? Kita harus bisa menjadi terang yang bisa dilihat oleh orang-orang lain. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya kita bisa jadi terang, bisa jadi jawaban buat orang-orang di sekeliling kita? Yang pertama, kita harus bisa berendam dalam hadirat Tuhan. Bapak Gembala dalam beberapa waktu yang lalu dalam khotbahnya di ibadah raya, beliau sempat menyampaikan, kalau Bapak Ibu Saudara ingat soal beliau waktu beliau bawa gelas yang ditaruh air, ada orang di dalamnya. Nah, itu bagaimana kita berendam dalam hadirat Tuhan.
orang yang berendam dalam hadirat Tuhan, yang melekat sama Tuhan, yang masuk ke dalam hadirat Tuhan, terangnya, cahayanya itu pasti bisa dilihat sama semua orang. Dan terangnya itu bisa dinikmati sama semua orang. Jadi yang pertama, kalau kita mau jadi jawaban, berendamlah dalam hadirat Tuhan. Melekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Supaya terang kita itu nyata. Karena kalau nggak mungkin kita bisa jadi jawaban buat orang-orang. Karena kita nggak dekat sama yang punya. Kalau kita dekat sama yang punya terang itu, maka terang itu akan ada di dalam hati kita. Akan ada di dalam hidup kita dan kita bisa bagi itu sama orang-orang lain. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang kedua, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Mungkin sekarang Bapak Ibu Saudara bilang, gimana caranya pertemuan ibadah? Orang live streaming, online, gak bisa datang ke kebaktian. Itu bukannya satu alasan untuk kita meninggalkan pertemuan ibadah. Saat live streaming diadakan, baik itu mungkin buat pengerja itu di hari Selasa dalam ibadah doa pengerja, ataupun hari Minggu dalam ibadah raya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah pertemuan ibadah kita. Jadi saya sangat menyarankan kalau boleh Bapak Ibu Saudara, cobalah untuk hadir dan menikmati hadirat Tuhan tepat pada waktunya. Kalau kita mengulang, itu namanya kita tidak melakukan pertemuan ibadah dengan orang-orang yang ada saat itu pada saat nonton streaming. Tapi kalau kita ikut serta dalam ibadah live streaming itu on time, tepat pada waktunya, pada saat ibadah itu berlangsung, itu kita sedang melakukan berkumpul dengan rekan-rekan kita dalam pertemuan ibadah. Dan kita saat ini gak boleh tuh tinggalin yang namanya pertemuan ibadah. Karena itu sangat dibutuhkan sama hidup kita. Kalau kita bisa terus-terusan untuk mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah dalam live streaming yang diadakan oleh gereja kita di GSJ Ashworth, maka otomatis terang itu akan berkumpul. Nah, kita akan bisa menguatkan, kita akan bisa jadi berkat buat sekeliling kita. Nah, yang berikutnya bisa juga dilakukan oleh ketua-ketua komsel, mungkin sesama anggota komsel yang mungkin gak terlalu banyak, itu bisa saling video call satu dengan yang lain. Jadinya bisa saling menguatkan dan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang saat ini. Nah, dua hal ini Bapak Ibu Saudara, ini bisa membuat terang kita tetap menyala. Sehingga kita bisa bagikan apa yang kita punya itu buat orang lain. Sehingga orang lain bisa mendapat jawaban dari apa yang kita punya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melakukan sesuatu buat orang-orang sekeliling kita, kita mau jadi terang, kita mau jadi jawaban, kita nggak perlu melakukan sesuatu itu dengan hal yang besar. Oh, kasih transfer ke sana, sumbang di sana, sumbang sini, yang gede-gede, nggak perlu Bapak Ibu Saudara. Cukup dengan hal-hal kecil. Kayak kemarin ini beberapa kali saya memberkati orang di sekeliling gitu ya, saya memberkati orang yang bekerja dengan saya di rumah gitu kan, dan dari mulutnya dia ngerasa bahwa makasih ya, dia bilang gitu. Nah, itu hal kecil yang mungkin buat kita nggak terlalu besar, tapi buat orang yang kita kasih itu, buat dia tuh besar. Jadi kita kalau mau kasih sesuatu, mau memberikan jawaban itu nggak perlu sampai yang gede-gede. Dan ada beberapa kali saya WhatsAppan dengan saya melakukan chat dengan beberapa orang, dan tanpa sengaja kita terlibat dalam satu obrolan dan curhatlah. Ya, jadi rekan saya yang saya chat itu curhat gitu. Ngobrol tentang apa yang sedang dia alamin. Dan waktu pas saya ngobrol sama dia, saya mau dengerin apa yang dia omongin. Nah, ternyata dia ngerasa diberkatin dan dia bilang, iya udah lama banget tuh gue tuh gak sharing sama orang gitu kan. Dan ini bukan sesuatu yang sengaja. Jadi hal-hal kecil seperti itu Bapak Ibu Saudara yang gak perlu kita kita melakukan sesuatu yang besar dulu. Karena apa? Karena waktu kita nyalain terang, kalau Bapak Ibu nyalain terang, maka terang itu yang rasain itu bukan orang yang di luar kita. Kalau kita nyalain terang di sini, saya nyalain terang di sini, orang yang akan merasakan terang itu orang yang ada di sekeliling saya. Jadi lakukan, jadikan hidup kita itu berarti dan jadi jawaban buat orang di sekeliling kita. Nggak usah yang gede-gede Bapak Ibu Saudara. Karena saat-saat pandemi seperti sekarang, kita sangat butuh, orang-orang di sekeliling kita itu sangat butuh banget yang namanya orang yang mau dengar keluh kesah mereka,
mau dengar apa yang menjadi isi hati mereka. Jadi nggak perlu materi Bapak Ibu Saudara, kita cukup belajar peduli sama teman kita, saudara kita, atau siapapun juga. Mungkin kita cuma sekedar say hi, cuman sekedar menyapa mereka, mendengarkan apa yang mereka ingin katakan, itu udah cukup buat kita. Jadi hari ini saya cuma mau bagikan Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama bagikan terang. Dan boleh Bapak Ibu Saudara katakan bersama dengan saya pada pagi hari ini, saya mau membawa terang, saya mau menjadi jawaban buat sekeliling saya. Katakan sekali lagi, saya mau membawa terang, saya mau menjadi jawaban buat sekeliling saya. Itu aja pesan saya Bapak Ibu Saudara, ingat, jadilah jawaban buat sekelilingmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh ada, boleh mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh belajar, termasuk hamba-Mu, untuk bisa menjadi jawaban, menjadi terang buat sekeliling kami. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kami, karena itu kami mau bagikan itu buat setiap orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi.